Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang Customer Profitability Matrix atau matriks terkait dengan kemampuan menghasilkan laba dari para pelanggan. Ada beberapa catatan di sini. Pertama, pada dasarnya tidak semua pelanggan akan memberikan tingkat profitabilitas yang sama. Dan pertanyaan yang kedua muncul adalah apakah Pareto berlaku juga pada profitabilitas pelanggan? Oleh karena itu, pemetaan customer profitability ini akan memberikan pengenalan yang lebih baik tentang karakter dari pelanggan kita. Cost to serve atau biaya untuk melayani ini adalah biaya yang muncul dalam melayani para pelanggan kita. Mulai dari biaya marketing, perjalanan dinas, servis pelanggan, menangani pelanggan, yaitu menangani pemesanan dari pelanggan, kemudian pengiriman kepada pelanggan. Ada dua kemungkinan biaya untuk melayani ini. Pertama adalah pelanggan yang biaya pelayanannya adalah rendah. Jadi ada beberapa item yang membuat itu terjadi. Pelanggan tersebut misalnya memesan produk yang standar dalam jumlah yang banyak, kemudian cara pengirimannya adalah standar, tidak ada perubahan waktu pengiriman dan seterusnya. Intinya adalah kondisi ini membuat biaya untuk melayani menjadi rendah. Tidak banyak variasi yang muncul dari kondisi yang ada. Yang kedua adalah pelanggan dengan biaya pelayanan yang mahal. Misalnya adalah pelanggan tersebut memesan dalam jumlah yang sedikit, perlu penyesuaian dalam pengiriman misalnya, kemudian berubah-ubah tanggal pengirimannya, sudah seperti itu kemudian membayarnya lebih lambat. Hal-hal seperti ini akan membuat pelayanan menjadi lebih mahal. Kita akan melihat seperti apa karakteristik dari profitabilitas pelanggan ini. Dalam konsep Pareto, 20% penjualan produk dari pelanggan akan menghasilkan 80% penjualan. Ya, itu berlaku untuk jumlah produk yang dijual, tapi tidak berlaku untuk tingkat labanya. Jadi kalau digambarkan, karakteristik laba ini seperti kurva yang mirip dengan ikan paus atau whale curve dengan beberapa karakteristik di sini. Kita akan melihat lebih mendalam. Jadi 20% pelanggan itu menghasilkan 180% dari total laba yang terletak di bagian sebelah kiri. Kemudian yang di tengah, 60% pelanggan kurang lebih break even. Itu membuat grafiknya itu flat pada bagian tengah. Sementara 20% pelanggan terakhir itu bisa membuat kerugian dari 80% total profit. Jadi kurang lebih seperti itu karakteristik dari pelanggan. Kalau digambarkan ada beberapa elemen yang bisa kita munculkan di sini. Pertama adalah pada sisi horizontal adalah cost to serve atau biaya pelayanan. Kemudian pada sisi kiri atau vertikal adalah laba yang diperoleh. Ada dua kondisi yang ekstrim di sini. Pada bagian kiri atas itu adalah kondisi yang menguntungkan
di mana cost to serve-nya itu rendah, sementara net margin-nya itu tinggi. Sebaliknya, pada kanan bawah, itu adalah cost to serve-nya itu tinggi dan margin-nya itu rendah, sehingga secara net bisa menimbulkan kerugian. Kalau kita tarik diagonal di sini, maka muncul karakteristik baru. Jadi yang di atas diagonal atau diagonal plus di sini adalah pelanggan yang memberikan profitabilitas positif. Artinya margin yang dihasilkan mampu mengatasi cost to serve-nya. Maka ada dua karakteristik tambahan di sini. Kanan atas yang di atas diagonal adalah pelanggan yang memberikan margin tinggi walaupun cost to serve-nya itu tinggi juga. Sementara bagian kiri bawah di atas diagonal adalah pelanggan dengan margin yang rendah, tetapi cost to serve-nya juga rendah, sehingga masih menghasilkan margin. Demikian gambaran secara lengkap dari Customer Profitability Matrix. Lalu apa yang bisa dilakukan terhadap pelanggan yang kurang profitable? Secara ringkas ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah improve margin, jadi pada sisi harganya, kemudian lower cost pada sisi biayanya. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki proses untuk membuat cost-nya itu lebih rendah, atau menggunakan harga yang lebih baik sehingga marginnya itu meningkat. Ini bisa dilakukan misalkan dengan membangun relationship yang lebih baik sehingga mampu mempengaruhi pelanggan untuk melakukan pemindahan misalkan dari channel yang mahal kepada channel yang lebih murah atau mau membeli dengan harga yang lebih mahal. Sebagai catatan akhir, seperti kita ketahui, ternyata profitabilitas pelanggan tidak berhubungan dengan Pareto penjualan produk. Oleh karena itu, kita perlu memetakan customer profitability ini ke dalam suatu matrik yang menggambarkan berapa mahal melayani pelanggan, cost to serve, dan berapa tingkat margin yang bisa dihasilkan. Dengan memetakan itu, maka muncullah perlakuan yang bisa diberikan kepada sejumlah pelanggan yang memberikan profitabilitas rendah atau malah merugikan untuk disesuaikan dengan model pelayanan atau harga yang lebih baru. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.